pemilu 2024 ini adalah pemilu terburuk pasca reformasi. Hari ini kita mewakili sejumlah masyarakat sipil, ada kurang lebih 48 orang, 48 organisasi dan juga 11 individu yang melayangkan somasi kedua. Karena somasi pertama sudah kita layangkan dan juga sudah kita kirimkan kepada Sekretariat Negara tertanggal 9 Februari. Maka karena kami menilai bahwa tidak ada itikat langkah-langkah korektif yang diambil oleh Presiden dalam hal memitigasi dan juga mencegah terjadinya kecurangan pemilu yang kami dalilkan dalam somasi pertama, maka hari ini tanggal 7 Maret 2024 kami melayangkan somasi kedua. Nah, somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah Presiden masih punya itikat dan juga masih punya etika dalam melangsungkan etika kepemimpinan dan juga etika moral bangsa dan bernegara. Ada 3 poin yang kami sampaikan dalam somasi. Pertama, kami menemukan sejumlah kecurangan, teman-teman, mulai dari kecurangan pra-pemilu, dari mulai bagaimana pernyataan Pak Presiden soal cawe-cawe, dan juga bagaimana Pak Presiden yang juga menyampaikan bahwa Presiden boleh memihak, Presiden boleh kampanye, yang itu juga kemudian menimbulkan distorsi di kalangan sosial, di kalangan bawah, gitu, di masyarakat. Tapi kami juga menemukan kembali bagaimana jajaran-jajaran menteri aktif itu juga turut terlibat dalam sejumlah agenda kampanye tanpa ada semacam informasi publik soal apakah yang bersangkutan cuti dan juga apakah yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara atau tidak. Nah, yang kedua, kami menggarisbawahi peran Presiden dalam mencegah pola kepemimpinan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Kami merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 berkaitan dengan pelaksanaan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, terutama pasal 1 ayat 5 yang kami ambil definisi nepotisme sendiri adalah pelaksanaan pemerintah yang harus bebas dari segala macam urusan yang bersangkutan dengan keluarga maupun kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan relasi kerabat dan lain sebagainya. Nah, ini kami lihat sebagai salah satu hal yang terjadi dan pada akhirnya menciptakan bentuk-bentuk keresahan di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kami juga menyoroti Pak Presiden yang tidak sama sekali aktif dan juga tidak sama sekali mampu untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kami mencatat setidaknya sampai hari ini ada 4 pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Komisioner KPU Hasyim Asyari, yang ini juga harusnya sudah bisa direspon oleh Istana, terutama sekali Pak Presiden, untuk melakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan karena terbukti telah tidak kompeten dan tidak kapabel untuk melaksanakan tanggung jawab dan juga fungsinya sebagai ketua penyelenggara institusi yang melakukan penyelenggaraan pemilu di 2024. Yang kedua, kami juga meminta Pak Presiden untuk kemudian mengkaji bagaimana fungsi pengawasan dalam konteks Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, yang kami juga merasa bahwa Bawaslu hari ini masih sangat kurang begitu proaktif dan mampu dalam melakukan fungsi-fungsinya, terutama sekali menerima aspirasi masyarakat soal kecurangan-kecurangan. Kami melihat bagaimana kemudian narasi-narasi di masyarakat soal kecurangan penggelembungan suara, narasi penggunaan sirekap yang bermasalah, dan juga politisasi bansos yang ini juga harusnya bisa dilakukan upaya-upaya penyelidikan menyeluruh oleh Bawaslu sebagai langkah antisipasi dalam menghalau segala bentuk kecurangan dan manipulasi pemilu serta pelaksanaan pemilu yang tidak berdasarkan undang-undang dasar, yaitu pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Saya kira seperti itu kawan-kawan. Kami di kalangan masyarakat sipil berusaha dengan koridor dan juga hak kami sebagai warga negara untuk melakukan upaya-upaya pembenahan. Maka dari itu kami melakukan somasi ini atau surat peringatan ini sebagai langkah pertama yang kami lakukan supaya Pak Presiden itu kembali lagi ke jalur proses-proses bernegara,
proses-proses implementasi pelaksanaan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, bertujuan demokratis, dan juga mengedepankan aspek kepentingan masyarakat keseluruhan. Jadi itu yang merupakan salah satu hal yang kami garis bawahi kurang lebih. Misalnya somasi ini tidak berjalan dengan baik, langkah selanjutnya apa? Ya, kalau berdasarkan pandangan hukum, somasi ini adalah awal mula ketika kita mau melakukan upaya hukum. Jadi somasi ini akan kami lihat sebagai salah satu upaya yang akan kami kaji kembali apakah kemungkinan ada probabilitas atau kemungkinan dalam mengupayakan proses-proses hukum selanjutnya. Seenggaknya kami kemudian kemarin melihat ada 3 hal. Pertama, dalam konteks gugatan administrasi melalui ombudsman. Yang kedua adalah PMH atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa melalui jalur PT UN. Dan juga kalau mungkin ditempuh adalah cara-cara melalui gugatan perdata. Bagaimana kemudian kerugian-kerugian material yang timbul karena kecurangan pemilu dan juga minimnya langkah presiden untuk melakukan koreksi dan juga pencegahan ini menimbulkan implikasi kerugian secara material di masyarakat. Somasi ini? Ya? Somasi sebelum kami meminta presiden seenggaknya selama 7 hari kerja, 7 hari ini untuk melakukan respon terhadap sejumlah hal yang kami mintakan. Ada 5 poin, terutama poin pertama kami meminta presiden meminta maaf secara publik. Yang kedua kami meminta presiden untuk memanggil dan melakukan upaya menegur kepada para menteri aktif yang terlibat dalam sejumlah rangkaian-rangkaian kecurangan dan juga rangkaian-rangkaian dalam konteks tidak netral dalam posisi sebagai pejabat publik dan juga pejabat kampanye terhadap salah satu paslon. Dan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan pemberhentian Ketua KPU dan Bawaslu. Mas, ya. atau juga bisa Mas Rozi yang menjawab. Jadi misalnya gini, kan presiden sendiri tidak melakukan tugas-tugasnya seperti menyemprit menteri-menterinya, lalu KPU juga terbukti tidak bekerja dengan profesional, Bawaslu juga nggak bekerja, tidak mengawasi pemilu yang kecurangan. Ya. Menurut kalian sebenarnya kesimpulannya apa sih dari pemilu ini? Ya, yang pertama kami melihat pemilu 2024 ini adalah pemilu terburuk pasca reformasi, begitu ya. Dengan segala macam drama dan dengan segala macam pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran etik kepada sejumlah ketua penyelenggaraan pemilu. Lalu ada kemudian fenomena-fenomena di mana ada bencana konstitusi lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang ini juga melahirkan kemudian bagaimana masyarakat semakin tidak percaya terhadap bangunan infrastruktur hukum, penegakan hukum yang ada di Indonesia, yang ini juga cost-nya sangat mahal. Ini yang kami lihat sebagai pemilu dengan implikasi terhadap demokrasi paling mematikan, begitu ya. Sehingga langkah-langkah untuk mengkoreksi maupun menegur presiden dengan upaya-upaya melalui hak kewargaan itu menjadi salah satu hal yang bisa ditempuh. Selain upaya-upaya yang hari ini sedang ramai, hak angket melalui DPR dan juga beberapa narasi-narasi lain yang muncul. Mas Bang, setelah somasi yang pertama ya, dari dengerin lah istilahnya, seberapa yakin sih yang sekarang bakalan suaranya terdengar dan ujungnya mau kemana sih? Kalau nggak didengerin lagi gitu. Iya, yang tadi saya bilang, jadi kami juga optimis ini tidak didengarkan, Mas. Atau sama dengan pesimis. Artinya meskipun dengan upaya-upaya apapun yang sudah kita tempuh, aksi-aksi jalanan yang dilakukan oleh mahasiswa, upaya-upaya untuk melangsungkan hak angket, bahkan kemarin ada banyak masyarakat yang kemudian melakukan demonstrasi di DPR untuk mendukung hak angket, itu juga tidak didengarkan oleh para pengambil keputusan di negara ini. Maka kami rasa somasi ini nantinya akan bermuara terhadap aspek hukum atau perlawanan melalui jalur hukum, Mas, gitu ya. Nah, jalur hukum apa sih yang bisa ditempuh? Yang tadi saya sampaikan, ada 3 hal yang seenggaknya bisa kami lakukan sebagai langkah korektif atau langkah check and balances yang dilakukan oleh warga negara terhadap pemerintahan, begitu ya, termasuk melalui ombudsman dan juga melalui instrumen pengadilan.